Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kelas 2. Di sini untuk pembelajarannya kita daring ya, karena, surat dari Kementerian Agama yang menghimbau kita untuk melakukan pembelajaran daring ya, karena terjadi banyak demonstrasi ya. Dari kementerian ingin kita semua aman ya, semoga kita selalu diberikan keamanan ya, selalu diberikan keamanan, tidak terjadi hal-hal negatif di sekitar kita ya. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan. Nah, untuk materinya sekarang anak-anak bisa buka buku informatika yang ini ya, buku paket, kelas 2. Untuk halamannya kita buka di halaman 35. Ya, kita, telaah lagi tentang apa itu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Ada yang masih ingat ya singkatan, atau kepanjangan dari TIK itu apa? TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi perangkat TIK itu adalah alat yang membantu kita berbicara, belajar dan, berkomunikasi ya dengan orang-orang lain. Maksudnya berkomunikasi itu ya kayak saya sekarang ini, saya sedang berkomunikasi dengan anak-anak ya sekarang melalui alat TIK ya, melalui mungkin handphone atau laptop atau komputer orang tuanya ya. Jadi saya ini sedang, melakukan komunikasi kepada anak-anak. Nah, alatnya jadi kayak laptopnya, HP-nya itu termasuk alat TIK ya, karena alatnya dapat melakukan, transfer antar informasi. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mmm, yang pertama di sini, saya akan menjelaskan berbagai macam benda-benda TIK ya, benda-benda alat TIK. Ya karena nggak semua teknologi itu termasuk alat TIK teman-teman ya. Contohnya lampu. Nah, sekarang, coba anak-anak pikirkan terlebih dahulu, apakah lampu itu termasuk alat TIK? Ya, bukan. Kenapa? Karena lampu tidak menyampaikan informasi ya. Kalau televisi, televisi adalah alat TIK. Kenapa? Karena televisi menyampaikan informasi. Handphone, apakah handphone alat TIK? Handphone adalah alat TIK karena handphone menyampaikan informasi. Ada informasi dari luar masuk ke kita lihat di HP kita. Nah, itu berarti handphone termasuk alat teknologi gitu ya anak-anak ya. Nah, kalau kita lihat di buku ini yang halaman 36, di sini pertama ini ada gambar telepon. Telepon ini ya anak-anak ya. Gambar telepon ini adalah telepon zaman dulu anak-anak. Saya dulu sempat punya telepon seperti ini, cuma sekarang sudah tidak dipakai karena semua orang sudah menggunakan handphone, sudah memiliki nomor pribadi masing-masing. Cuma dulu sebelum banyak orang yang memakai handphone, di rumah saya itu ada telepon rumah seperti ini ya, dan suaranya itu nyaring karena tujuannya agar semua orang di rumah itu bisa mengangkat telepon tersebut. Ya, setiap telepon tersebut berdering, biasanya ada informasi penting ya yang masuk ke rumah kita. Misalnya ada informasi penting, ya tentang berita atau apa, mungkin ada saudara kita yang mau memberikan undangan via telepon dan lain sebagainya. Yaitu, menggunakan telepon rumah. Ini namanya telepon rumah ya anak-anak ya, telepon rumah ya. Selanjutnya yang kedua ada telepon genggam. Ini lebih ke HP, tapi HP zaman dulu anak-anak. Kalau kalian lihat gambar yang halaman 37 yang ini, nah, lupa ini HP model apa ini Pak? Saya nggak pernah lihat. Ini HP zaman dulu, sebelum HP zaman sekarang. Saya dulu pernah megang HP yang, lebih tepatnya Nokia 3310 ya, yang kayak hampir kayak gini ya, yang tengah-tengah ini ya. Kalau yang ini saya belum sempat megang atau saya belum lahir mungkin ya kalau pas teknologi ini. Saya taunya yang ini, yang HP yang kecil ini. Nah,
HP ini anak-anak cuma bisa dibuat telepon atau SMS. Kalau sekarang kan udah ada WhatsApp, sehingga kita bisa berkirim pesan itu via internet. Sedangkan kalau SMS itu langsung dari provider atau dari tower gitu ya istilahnya ya, dari tower kita bayar tiap tiap kali kirim pesan kita itu bayar 350 anak-anak dulu tarifnya ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya saya bilang halo ke teman saya gitu aja saya harus bayar pulsa 350 ya. Jadi kalau zaman dulu anak-anak ya SMS itu bener-bener dihemat. Jadi kalau sekali ngirim SMS itu sekalian banyak sekalian informasi penting. Kecuali kalau zaman dulu kalian pakai paket SMS ya, misalnya paket SMS itu kayak misalnya katakanlah kalian beli 10.000 terus dapat 1000 SMS atau kalian bisa SMS-an yang banyak gitulah ya untuk satu nomor tertentu misalnya seperti itu. Ya itu katakanlah kalian mau nge-SMS teman dekat kalian, kalian mau SMS-an atau chattingan sama saudara kalian yang akrab gitu ya. Kalau sekarang kita cukup beli pulsa saja ya, kita cukup beli pulsa atau beli paket internet dan kita bisa langsung ngobrol atau chatting istilahnya ya sama teman dekat kita atau nomor yang kita tuju ya dengan sangat mudah hanya dengan internet saja. Kalau dulu kan tarifnya per SMS, kalau sekarang kita beli paket kita langsung bisa SMS-an banyak gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya yang ketiga ada ponsel pintar atau smartphone. Ini yang paling populer saat ini. Kebetulan saya di sini ada smartphone. Nah, ini smartphone namanya. Nah, ini ya smartphone. Nah, atau kalau anak-anak bisa lebih gampangnya nyebut ini sebagai HP ya. HP ini memiliki fitur yang sangat banyak, jauh lebih banyak daripada telepon genggam biasa yang hanya bisa dipakai untuk telepon dan SMS. Biasanya untuk HP smartphone ini dia sudah bisa tersambung ke internet, sehingga kita bisa melakukan apapun. Fiturnya banyak sekali. Kita bisa melihat aplikasi sosial media, kita bisa melihat kamus, kita bisa belajar bahasa, kita bisa bermain game edukasi, kita bisa mencari hiburan, kita bisa menonton YouTube. Seperti anak-anak sekarang melihat saya ini kan juga menggunakan smartphone ya. Dan lain sebagainya, ada banyak sekali fiturnya. Bisa kayak stopwatch, kalkulator, ya, dan bahkan fitur-fitur lain ya, penghitung waktu. Bahkan sekarang juga bisa sudah ada bank digital. Jadi kalian bisa nyimpen uang di aplikasi ya. Atau bahkan sekarang juga bisa jadi metode pembayaran anak-anak ya. Kalian bisa kayak misalnya belanja tapi kalian tidak membawa uang, kalian pakai HP, selama HP-nya ada saldonya kalian bisa transfer uang ya, tapi itu nanti dulu materinya. Kita fokuskan ke smartphone ini ya. Jadi smartphone ini fungsi utamanya itu dia bisa nyambung ke internet anak-anak gitu ya. Nyambung ke internet, dengan nyambung ke internet itu ada banyak sekali fitur yang bisa diakses ya. Oke. Lanjut untuk alat selanjutnya ada yang namanya televisi ya. Cuma sekarang televisi ini sudah cukup jarang. Saya tanya anak-anak zaman sekarang jarang yang lihat TV ya. Kebanyakan sukanya main HP ya atau suka main langsung sama teman-temannya. Kalau yang lihat TV sekarang jarang sekali. Biasanya kadang satu kelas itu hanya ada 2-3 anak gitu ya menonton televisi. Ya, padahal menurut saya televisi ini, apa ya, istilahnya platform atau alat ya, alat hiburan dan hiburannya ini sudah istilahnya dirapikan gitu loh anak-anak ya. Dirapikan itu kayak orang yang kerja buat, memonitor televisi ini udah menyusun jadwal kira-kira jam ini tayangnya bagusnya tayang acara apa, anak-anak sukanya tayang acara apa. Acaranya itu biasanya yang edukatif. Jadi nggak hanya acara yang negatif dan bikin kita kebanyakan mikir, kebanyakan overthinking istilahnya gitu ya. Kayak kalau misalnya kita buka aplikasi kayak semacam TikTok atau apa, itu kan mereka menggunakan algoritma sedemikian rupa sehingga kita nggak selesai-selesai dari HP, kita nempel terus di HP gitu kan ya. Ya, sedangkan kalau televisi itu lebih istilahnya lebih mild ya, lebih nggak terlalu agresif ya, nggak terlalu bikin anak-anak kayak
pengen lihat terus gitu kan, pengen lihat HP terus. Kalau televisi masih lebih mild. Istilahnya kayak anak-anak bisa berpikir dulu lah sebelum menonton acaranya. Karena acaranya ini kan secara struktur dan lama gitu ya. Misalnya ada sebuah kartun itu biasanya dari durasinya dari 15 sampai 30 menitan. Kalau aplikasi semacam TikTok atau YouTube Shorts atau IG Reels ya itu kan anak-anak scroll itu kan tiap 5 detik, 3 detik bosen scroll, 3 detik bosen scroll, 3 detik bosen scroll. Nah, itu anak-anak dampaknya ke otak kita. Itu kita jadi gampang sekali bosan ya. Dikit-dikit bosan, mau nulis ini dikit-dikit nggak mau karena apa? Karena bosan, karena otaknya kurang stimulus ya, karena dikit-dikit saya pengen TikTokan gitu ya. Kayak misalnya mau memperhatikan gurunya nerangkan itu nggak bisa tenang gitu kan. Karena apa? Karena otaknya terbiasa dapat hiburan yang instan di mana dalam 5 detik itu anak-anak udah terhibur gitu kan. Misalnya video lucu 5 detik, ha lucu. Scroll lagi 5 detik, ha lucu. Scroll lagi. Kadang yang bikin kurang bagus dari aplikasi ini ya, itu ada konten yang bener-bener negatif dalam artian bikin kita emotionally invested atau kayak marah gitu kan. Misalnya ada konten yang bikin kita frustasi ini saya nggak setuju sama omongan dia. Akhirnya apa? Kita komen terus komenannya saya nggak setuju itu kan. Nah, tapi kadang-kadang orang itu komentarnya banyak yang kurang sopan karena nggak ada moderasinya kan. Moderasinya kan nggak mungkin orang lihat satu persatu gitu kan ya. Kan bisa aja orang memakai bahasa yang kurang tepat sehingga anak-anak itu bahasanya itu ditiru ya. Jadi termasuk kata-kata yang kurang sopan itu ditiru ke dunia nyata. Itu harus diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sebelum menggunakan aplikasi-aplikasi semacam itu harus apa istilahnya? Difilter dulu kayak nggak boleh kita sembarangan ikut-ikutan tren ya, apalagi tren yang negatif itu berbahaya sekali ya, berbahaya sekali buat diri sendiri gitu ya. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu ada komputer dan laptop. Komputer dan laptop ini merupakan alat teknologi yang yang kebanyakan fokus digunakan untuk bekerja. Biasanya untuk membuat dokumen. Seperti saya membuat video ini, saya menggunakan laptop. Sebetulnya pakai HP juga bisa, cuma kalau pakai laptop lebih proper aja ya, lebih setupnya lebih enak aja. Kalau pakai laptop, kalau pakai komputer lebih kayak bekerja gitu loh ya anak-anak ya. Nah, selain itu komputer atau laptop ini juga bisa kita pakai untuk bertukar informasi. Laptop ini anak-anak juga bisa nyambung ke internet. Ini kebetulan saya ada laptop di sini. Nah, ini laptop ya. Nah, laptop ini bisa juga dibuka dan ditutup. Perbedaan antara laptop dan komputer itu anak-anak ya. Kalau laptop itu bisa dibuka tutup seperti ini. Nah, ini dibuka. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini ada keyboardnya. Kita bisa ngetik-ngetik di sini. Kalau komputer itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau laptop ini kan bisa ditaruh tas. Laptop ini bisa ditaruh tas. Terus dan lebih praktis ya kalau kita bawa komputer kemana-mana kan berat dan juga aneh kan, kayak ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Tapi kalau laptop semuanya digabung jadi satu, makanya laptop itu kadang harganya cenderung lebih mahal dengan catatan dengan spesifikasi yang sama. Ya tergantung penjualnya juga sih ya, cuma kalau saya preferensi saya itu lebih ke laptop. Saya lebih suka laptop karena apa? Karena bisa dibawa kemana-mana itu tadi. Kita bisa pakai laptop di mana saja. Ya sesuai dengan kebutuhan ya. Ya saya rasa itu saja anak-anak untuk materi dari saya. Semoga anak-anak selalu dalam perlindungan, tidak mudah terprovokasi ya. Dan saya harapkan semuanya tenang saja di rumah anak-anak ya, karena di luar sana sedang banyak demonstran
demonstran anarkis ya, di mana mereka memakai kekerasan ya, sehingga sangat berbahaya untuk anak-anak kalau keluar rumah takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Harapannya semuanya selamat sampai demonstrasinya mereda ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan ya, dan untuk pelajarannya semoga anak-anak bisa belajar dengan baik dari materi yang saya sampaikan ini, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nanti untuk tugasnya nanti saya kirim di WA untuk formatnya juga seperti apa ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.